warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Arya Arniles, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi dari SMA Muhammadiyah 2 Genteng. Pada kesempatan hari ini saya akan wawancara dengan dua kepala sekolah terkait dengan dilema etika. Yang pertama saya akan wawancara dengan kepala SMA Muhammadiyah 2 Genteng, dan yang kedua saya akan wawancara dengan kepala SMK Muhammadiyah 2 Genteng. Berikut wawancara kami. Wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya mau wawancara dengan Bapak terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Tentunya sebagai kepala sekolah, Bapak pernah mengalami yang namanya dilema etika. Apalagi SMA Muha ini terkenal sebagai salah satu sekolah SMA swasta terfavorit di Kabupaten Banyuwangi. Tentunya ini memicu Bapak untuk terus berkreatif mengembangkan bagaimana sekolah ini bisa bersaing dengan SMA yang lain. Selain itu, ada keputusan-keputusan bijak yang harus Bapak ambil tatkala menghadapi dilema etika selama Bapak memimpin di sekolah yang megah. Baik Bapak, izin untuk berbagi pengalaman ya Bapak ya. Siap. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bijukan moral? Ya. Terima kasih Mbak Arya. Sekolah itu kan sebuah institusi. Karena institusi maka di dalamnya tentu ada tata tertib, ada peraturan-peraturan yang itu merupakan norma yang berlaku di sekolah ini, di institusi ini. Maka dari itu semua yang terlibat dalam institusi ini harus mematuhi norma-norma yang berlaku. Nah, bisa berupa norma cara, norma kebiasaan, norma tata kelakuan, norma adat istiadat, norma bahkan norma hukum. Sehingga dengan berpedoman pada norma ini, siapapun yang tidak sesuai maka mereka itu dianggap menyimpang dari norma. Itulah cara untuk mendeteksi apakah seseorang itu mengalami dilema etika atau tidak. Luar biasa Bapak. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Sama itu relatif. Artinya orang mungkin menganggap sama ya. Dua hal itu dianggap sama. Tapi dari yang sama itu tentu ada perbedaan-perbedaan. Masih ada perbedaan-perbedaan. Sehingga untuk mengambil sikap perlu adanya skala prioritas. Mana yang lebih utama dan lebih menguntungkan pihak lembaga. Nah itulah yang kita dahulukan. Sehingga semuanya bisa diatasi dengan baik. Wow, luar biasa. Pengambilan keputusan yang arif dan bijak sekali. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya. Di SMA Muhammadiyah 2 Genteng ini sudah dibiasakan kepemimpinannya itu adalah kolektif kolegial. Artinya keputusan itu tidak hanya diambil oleh satu orang, seorang pemimpin, dalam ini adalah kepala sekolah, tapi didasarkan pada asas musyawarah untuk mufakat. Maka dari itu, ketika kita menghadapi suatu dilema etika, maka kami akan mengajak musyawarah dengan jajaran pimpinan. Tidak menurut pimpinan juga BK atau mungkin wali kelas. Tergantung masalahnya itu muncul dari mana. Sehingga dari sana kita bisa mengumpulkan data-data, lalu bisa mengidentifikasi, mencari sebabnya bagaimana, lalu solusinya bagaimana, sehingga keputusan yang diambil itu adalah keputusan sekolah.
bukan keputusan orang tuanya. Wow, luar biasa. Langkah-langkah yang sangat tepat sekali dan profesional. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk efektif itu juga sebenarnya tergantung dari masalah yang kita hadapi. Tapi intinya adalah keadilan dan kebenaran, itu yang kita jadikan sebagai patokan kebenaran dan keadilan. Walaupun ini tidak kaku, artinya bisa ada fleksibilitas lah, ya, tergantung berat ringannya dilema yang muncul, sehingga keadilan kebenaran itu nanti tetap kita jadikan pegangan utama, karena bagaimanapun rasa belas kasihan, ya, rasa hibah itu juga kadang-kadang muncul ketika kita jatuh pada masalah itu. Wow, luar biasa keputusan yang Bapak ambil ini sangat bijaksana sekali. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kadang-kadang faktor usia. Jadi seperti saya pimpinan sekolah, kemudian guru atau dewan guru ada yang usianya di atas saya. Ini kadang-kadang akan menimbulkan rasa iwu pak iwu. Ya. Tapi kalau kita tetap komitmen pada kebenaran dan keadilan, ya semuanya bisa kita lalui. Terus kemudian yang terkait dengan sosial ekonomi, ini juga bisa menyebabkan pengambil keputusan itu agak ribet, ya, karena faktor ini juga. Lalu yang berikut faktor kesehatan, misalnya ada seorang guru yang beberapa kali tidak masuk sekolah. Nah, karena jauh rumahnya, terus kesehatan terganggu, maka kita itu agak ribet apa menegur, agak ribet. Sehingga kadang-kadang ini juga menjadikan sebuah masalah tersendiri, ya. Karena kita juga tidak tahu orang sakit itu tingkat sakitnya seperti apa kan juga tidak tahu. Kadang-kadang kalau kita akan memaksakan untuk tetap masuk kan ya tidak manusiawi. Saya kira itu. Ya, menarik sekali tentunya ini menjadi tantangan Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini ya Pak ya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, jadwal khusus tidak ada. Jadi masalah itu atau dilema etika kan muncul sifatnya insidental, tidak direncanakan, sehingga jadwal itu tidak ada. Hanya ketika dilema itu muncul, maka pihak sekolah harus segera mengambil tindakan. Nah, tindakan itu pun juga dilihat tingkat berat ringannya. Ada yang dilema etikanya itu ringan, sedang, berat ya. Kalau ringan, otomatis diselesaikan di tempat itu. Wow, luar biasa Pak. Kemudian kalau misalnya berat, ya kita perlu karena kita di awal sudah sampaikan bahwa pimpinan kita adalah kolektif kolegial, maka kita perlu menghubungkan teman-teman dalam sidang pimpinan. Mari masalah ini kita bahas. Berbagai data kita kumpulkan lagi, berbagai informasi kita cari, kemudian kita analisa, dan itu bisa untuk memecahkan dilema-dilema. Iya, sangat terbuka sekali berarti Ya, Pak ya. betul. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kerja tim, ya. Jadi kerja tim itu sangat penting. Kalau kita kerja sendiri tanpa bantuan pihak lain, tentu ini sulit. Maka teamwork dalam sebuah lembaga itu harus ada dan harus sulit. Maka disinilah yang memudahkan kami untuk memecahkan berbagai persoalan yang ada di lembaga ini. Iya, berarti Bapak benar-benar kolaboratif di sini Pak Betul, ya. kolaboratif. Iya. Yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya. Setiap kehidupan itu mesti ada problem. Apalagi sebuah lembaga pendidikan
maka dinamikanya itu sangat banyak sekali. Nah, maka dari itu kita harus bisa memetakan, ya, dan memprioritaskan setiap apa yang muncul di sekolah kita, terutama terkait dengan dilema etika. Nah, karena ini muncul maka otomatis harus dipecahkan. Nah, disinilah seninya sebagai seorang pemimpin untuk mencari solusi-solusi dalam rangka pemecahan dilema itu, sehingga supaya sekolah atau lembaga itu tidak muncul bertubi-tubi masalah, makanya kita harus melakukan tindakan preventif. Jadi kita harus menjaga dan mencegah sebelum dilema-dilema itu muncul. Ini yang harus kita jadikan pegangan. Luar biasa sekali Bapak. Dari apa yang telah Bapak sampaikan tadi sangat menarik dan menginspirasi sekali bagi saya. Baik Bapak, terima kasih telah berbagi pengalaman dengan saya dan mohon maaf telah mengambil waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar Pak ya. Amin. Nanti terima kasih doanya Pak. Assalamualaikum Pak Tanis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya mau wawancara dengan Bapak terkait dengan praktik pengambilan keputusan yang Bapak lakukan selama memimpin di sekolah ini. Tentunya sebagai kepala sekolah, Bapak pernah mengalami dilema etika atau kasus-kasus yang harus segera Bapak tangani. Apalagi SMK ini memiliki jumlah murid yang banyak dan tentunya guru dan karyawan yang banyak pula. Dan yang pasti membutuhkan tenaga ekstra Bapak untuk mengembangkan bagaimana SMK ini bisa lebih baik ke depannya. Dan tentu selama Bapak memimpin ada keputusan-keputusan yang harus segera Bapak ambil yang tidak lepas dari nilai-nilai kebajikan universal. Baik Bapak, mohon izin untuk bertanya ya Bapak ya. Yeah. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Yeah. Baik, ada beberapa cara kami dalam mengidentifikasi terkait dengan dilema etika yang dilakukan terutama oleh guru dan karyawan. Yang pertama, kami tentu melihat dari dokumen-dokumen kegiatan, misalnya daftar hadir. Kalau dalam proses KPM itu ada jurnal mengajar misalnya. Nah, kemudian yang kedua, kami juga setiap bulan minimal sekali itu melakukan rapat pengelola sekolah. Di situ maka kami akan meminta pendapat-pendapat atau kemudian laporan-laporan terkait dengan bagaimana kinerja dari masing-masing anggota yang dipimpin oleh unit-unit atau bidang-bidang yang merupakan struktur dari pengelola sekolah itu. Seperti itu Pak ya, luar biasa Pak, sangat menginspiratif sekali. Selanjutnya Bapak, selama memimpin sekolah ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, untuk pengambilan keputusan yang dilematis begitu, memang kadang kami atau saya tidak bisa menentukan sendiri. Maka kami kemudian menggunakan rapat pengelola sekolah sebagai salah satu cara untuk kemudian meminta pendapat dari masing-masing pengelola sekolah itu, sehingga ketika pendapat ini diambil dari beberapa orang, itu saya kira akan menjadi pertimbangan yang baik ketika saya harus menentukan pilihan A atau pilihan B, kira-kira begitu. Luar biasa, Bapak mampu memberikan keputusan yang tepat dan ini tentunya dibutuhkan sebagai seorang pemimpin ya Pak ya. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, prosedur penanganan dilema etika yang biasa saya lakukan adalah ketika ada pelanggaran atau penyimpangan dari etika yang dilakukan oleh guru dan karyawan, berdasarkan data yang valid, data dari dua
cara tadi, maka kemudian kami melakukan pemanggilan mediasi. Ya, di situ saya sediakan daftar hadir, kemudian mengisi daftar hadir itu, melakukan pembinaan secara personal. Jadi secara bertemu empat mata, sehingga di situ kemudian kami mencari apa permasalahan yang mengakibatkan atau menjadi faktor penyebab dari guru melakukan penyimpangan etika itu. Nah, dari situ kemudian berdua memberikan solusi, kemudian target ke depannya bagaimana. Nah, ketika nanti guru melakukan hal penyimpangan yang lain, ya tetap melakukan pemanggilan. Kalau kemudian pemanggilan itu berjalan 3 kali, maka kami memberikan surat pernyataan pertama. Dan itu nanti ketika 3 kali pemanggilan lagi melakukan hal yang sama, akan muncul surat pernyataan yang kedua. Maka ketika pernyataan yang kedua ini sudah muncul, ya nanti akan kami bermediasi dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pengaku atau sebagai penanggung jawab dari kegiatan pendidikan di sekolah dari tingkat dasar dan menengah di perguruan Muhammadiyah. Langkah-langkah yang luar biasa sekali, Bapak. Kayaknya semakin menarik nih. Baik, Pak, kita lanjutkan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Etika? Hal-hal yang efektif saya kira ya itu tadi, ketika sudah terjadi komunikasi, saya kira menjadi hal yang utama, karena penyebab ini menjadi sebuah hal yang faktor penentu ketika orang itu melakukan pelanggaran. Nah, ketika sudah diurai penyebabnya apa, maka kita akan memiliki data lengkap, ya, sehingga tidak selalu menjustis atau selalu menganggap bahwa guru A ini, guru B ini selalu salah. Ya, mungkin kesalahan atau penyimpangan yang diperbuat itu karena ada faktor-faktor, itu mungkin dari keluarga yang di rumah, atau mungkin dari juga kondisi dari kinerja dan sistem bekerja bersama di sekolah ini, sehingga nanti dari situ kami bisa melakukan perbaikan. Jadi orangnya juga melakukan perbaikan, dengan sistem juga di sekolah bisa diperbaiki sehingga bisa bertemu sama-sama di tengahnya. Wow, luar biasa Pak Tanis. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Etika? Tantangannya adalah kadang-kadang perbedaan sudut pandang. Perbedaan sudut pandang ketika di sekolah ini kan berbagai macam guru dan karyawan yang berasal dari berbagai background yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Maka ketika terjadi penyimpangan itu juga berasal dari perbedaan itu. Misalnya di sekolah ini ada perbedaan secara dari mana sumber mereka masuk ke sekolah. Apakah dulu sekolahnya sudah linear dengan perguruan Muhammadiyah atau dari perguruan-perguruan yang lain. Kemudian yang kedua juga bagaimana latar belakang sosial mereka. Terkadang ketika latar belakang sosial ini berbeda, juga memiliki pola pikir yang berbeda. Dan yang ketiga terkait dengan bagaimana orang-orang melihat di SMK ini. Sehingga awalnya niat untuk kemudian menjadi guru dan karyawan semata-mata dan niat secara ekonomis atau ada unsur ibadahnya, sehingga yang memiliki keunsuran ada keikhlasan, punya kesungguhan, punya integritas yang lebih tinggi, maka cenderung dia akan bisa lebih ditata dan tidak melakukan penyimpangan. Oh, luar biasa, Bapak mampu memecahkan tantangan ini dengan sangat bijak sekali. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Bapak jalankan selama ini? Baik, terkait dengan penyimpangan di Etika ini kan tentu kegiatan penyimpangannya itu terjadi secara spontan. Artinya memang kita tidak bisa melakukan penjadwalan terus kemudian ini ada kasus
Jadi kasus itu tentu spontan dan muncul, maka ketika masalah atau penyimpangan itu terjadi, maka kita juga sudah melakukan pemanggilan itu tadi, kemudian menentukan penyelesaiannya. Nah, tentu ke depan itu juga ada penjadwalan kalau sudah ada masalahnya, kalau sudah ada penyimpangannya, kemudian ada pemanggilan, ada mediasi, kemudian diberi waktu untuk kemudian melakukan perbaikan, kemudian apabila tidak nanti konsekuensinya apa dan seterusnya. Maka jadwal itu akan muncul ketika masalah itu memang sudah ada. Jadi secara awal untuk memunculkan penyelesaian itu, ya tentu kita melihat masalah itu ada lebih dahulu. Oh iya, jadi kalau jadwal khusus tidak ada Pak ya? Ya. Baru dijadwalkan kalau masalah itu sudah muncul gitu Pak ya? Tapi kalau jadwal terkait dengan misalnya untuk mencari mencari informasi terkait itu ada, karena memang ada supervisi, akademik misalnya, dan lain sebagainya, ada rapat guru, rapat pengelola. Nah, itu juga menjadi cara untuk mencari permasalahannya, untuk mencari penyimpangan. Tapi kalau untuk menyelesaikannya, ya kita tentukan setelah ada muncul penyimpangan. Luar biasa. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 Etika? Tentu kami ini kan ada sekitar 20 pengelola sekolah. Di situ juga menjadi sebuah kekuatan bagi kami, bagi saya untuk bisa kemudian menentukan bagaimana nanti solusi bersama. Ya, itu adalah juga bagian dari pendapat teman-teman yang sama-sama memiliki kewajiban untuk membangun sekolah ini dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, terkait kalau memang tidak bisa kami menyelesaikan secara itu, maka pertimbangan dari yayasan dalam hal ini Majelis Bina Dasar dan Menengah Muhammadiyah ini juga menjadi faktor yang mempermudah kami dalam menentukan keputusan itu. Dan tentu itu juga dari Muhammadiyah sudah ada tata aturan terkait dengan bagaimana mengelola sekolah, bagaimana juga kemudian menggerakkan dan mengelola guru dan karyawan di sekolah masing-masing. Wow, keren sekali Bapak. Baik Bapak, pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di D5 Etika? Ada beberapa pelajaran. Yang pertama bahwa etika yang baik harus dimiliki oleh semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah sampai paling rendah di bawahnya, sampai tukang sapu dan sebagainya. Nah, hal ini penting karena dari contoh-contoh yang baik, keteladanan yang baik ini akan berpengaruh kepada siswa dan tentu akan berpengaruh terhadap kualitas dan pelayanan terhadap sekolah ini, sehingga sekolah ini akan bertahap akan melakukan peningkatan karena guru dan karyawannya memiliki etika yang baik. Karena sekolah itu adalah sebuah lembaga pendidikan, tidak hanya ada transfer ilmu saja, tapi di situ ada pembinaan terhadap etika dan karakter terhadap peserta didiknya. Yang kedua, pelajaran yang didapatkan dari ini adalah bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika itu harus memiliki sumber-sumber informasi yang baik. Jadi kepala sekolah tidak boleh hanya dengan bisikan-bisikan kiri kanan saja, tetapi dari hasil data yang objektif, data yang jelas, kemudian dari beberapa pendapat yang diambil secara merata, tidak pilih kasih terhadap informasi dari salah satu orang saja, sehingga mengurangi tingkat kesalahan dalam menentukan keputusan selanjutnya. Terima kasih. Ya, luar biasa Pak Tamir. Setelah wawancara dengan Bapak, saya jadi terpukau ide-ide Bapak dalam menyelesaikan D5 Etika atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini. Baik Bapak, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya karena Bapak telah berkenan wawancara dengan saya, dan salam buat teman-teman. Nah, sambutannya luar biasa. Saya disambut baik di sini dan ini suatu kehormatan bagi saya Bapak. Mohon maaf, ini puasa jadi
Iya Bapak. Iya. Ya saya terima kasih banyak Ya, Bapak ya. dan mohon maaf mengganggu waktunya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.